Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saat ini saya akan membawakan tugas dari saya, nama Cintania Engli Tulangau, NIM 20302164, yang berjudul Pasar Modal. Sub pokok 1. Pasar modal, produk pasar modal Indonesia, 2. Mekanisme perdagangan efek, 3. Profesi di pasar modal. Dan yang pertama, pasar modal. 1. Produk pasar modal di Indonesia. Secara umum, klasifikasi produk pasar modal dengan investasi langsung dapat dibagi menjadi berikut. Yang pertama, saham merupakan bukti pernyataan atau kepemilikan dalam suatu. 2. Saham syariah. Saham syariah merupakan saham yang bidang usahanya memenuhi prinsip syariah. Yang ketiga, obligasi. Obligasi merupakan efek berbasis surat hutang yang merupakan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu yang temponya. Yang keempat, sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islami bonds. Secara umum ada dua jenis sukuk, yaitu sukuk ijarah yang menggunakan sistem sewa dan memberikan imbal hasil tetap, dan sukuk mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil dan memberikan imbal hasil tidak tetap. Yang kelima, efek derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat pernyataan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungan terkait dengan kinerja aset lain. Yang keenam, derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Produk pasar modal dengan cara investasi tidak langsung dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Reksadana konvensional, reksadana pasar uang, reksadana pendapat tetap, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana tidak konvensional, reksadana terstruktur, exchange traded fund, reksadana yang mendukung sektor real, reksadana syariah. Yang kedua, mekanisme perdagangan efek. Pengertian efek merupakan surat-surat berharga yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal. Perdagangan efek di bursa dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap pembukaan rekening dan penyampaian order. A. Pembukaan rekening. Sebelum melakukan jual beli efek, calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. B. Penyampaian order pada perdagangan efek di BEI. Penyampaian order nasabah dapat dilaksanakan melalui 3 cara, yaitu dilakukan secara manual melalui trader di lantai bursa, perdagangan jarak jauh melalui kantor PEAB, atau input order langsung oleh nasabah melalui internet. Dan yang kedua, tahap pemrosesan order. Order yang telah disampaikan oleh PEAB dalam sistem perdagangan baik secara manual, remote maupun online akan diproses oleh sistem JATS secara elektronik. Proses order tersebut dibedakan pada masing-masing pasar yang berada sesuai dengan pilihan pasar nasabah, baik pasar reguler, tunai maupun pasar negosiasi. Yang ketiga, tahap pelaksanaan transaksi. Tahap pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh PEAB, bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
Yang keempat, tahap clearing, penjamin dan penyelesaian transaksi. Clearing merupakan suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan yang menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan suatu transaksi sampai selesai pelaksanaan kesepakatan tersebut. Secara umum, clearing melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat yang dikenal dengan sebutan mitra pengimbang sentral atau MPS atau disebut juga Central Counterparty. Yang ketiga, profesi di pasar modal. Di dalam pasar modal, ada beberapa jenis izin orang perseorangan pada perusahaan efek yang meliputi: yang pertama, wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Dalam pengertian wakil perantara pedagang efek ialah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana, atau produk derivatif lainnya. WPPE seringkali disebut juga sebagai pialang atau broker. Yang kedua, wakil menjamin emisi efek atau WPEE. WPPE atau wakil penjamin emisi efek lebih berfungsi untuk membantu mempersiapkan perusahaan yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum agar perusahaan yang membantunya itu dapat menjual efeknya kepada masyarakat umum. WPPE bisa disebut dengan Unterwirter. Yang ketiga, wakil manajemen investasi atau WMI. Wakil manajemen investasi adalah seorang perseorang yang melakukan kegiatan yang mengelola dana publik yang disatukan dalam suatu portofolio investasi yang disebut reksadana. Orang perseorang yang bekerja dan melakukan kegiatan usaha sebagai wakil manajer investasi wajib memiliki izin wakil manajer investasi dari otoritas jasa keuangan. Yang keempat, wakil agen penjual reksadana atau WAPERD. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, wakil agen penjual efek reksadana adalah orang perseorang yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk bertindak sebagai penjual efek reksadana. Bidang kerja WAPERD menawarkan atau memasarkan efek reksadana melalui perusahaan yang telah mendapat izin dari OJK dalam pemasaran reksadana seperti manajer investasi, agen penjual reksadana, maupun gerai. Berikut ini adalah beberapa profesi dan deskripsi pekerjaan untuk industri pasar modal. Yang pertama, profesi broker. Bertugas membantu investor mengetahui baik tidaknya keputusan mengeksekusi transaksi jual beli efek yang akan investor ambil. Profesi research analis bertugas untuk melakukan analis terhadap saham baik fundamental maupun teknikal. Profesi investment banker bertugas untuk menawarkan jasa underwriter bagi perusahaan yang menawarkan jasa investment banking dan menjadi penasihat sebuah perusahaan untuk akuisisi dan merger. Profesi riset bertugas untuk melakukan riset terhadap pasar sebagai masukan bagi manajer investasi. Pengelola dana atau manajer investasi bertugas untuk membentuk portofolio investasi dengan melakukan jual beli saham, obligasi. Marketing atau pemasaran bertugas untuk memasarkan produk reksadana. Terima kasih.